Kami dari kelompok 5, mata kuliah Bahasa Indonesia akan menunjukkan penggunaan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik secara tulisan maupun lisan. Seringkali kita menggunakan kalimat yang tidak efektif, baik karena bertele-tele, tidak logis, atau tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan contoh kalimat yang tidak efektif, lalu menjelaskan mengapa kalimat tersebut dianggap tidak efektif. Dan tentu saja, kami juga akan memberikan versi kalimat efektifnya. Hai, perkenalkan nama saya Rini Suwandi. Di sini saya akan menganalisis contoh kalimat tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Contoh kalimat tidak efektif yang saya ambil dari berita, para warga masyarakat yang berada di daerah sekitar lokasi kejadian tampak berkerumun menyaksikan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Kamis pagi hari. Sekarang kita ubah menjadi kalimat yang efektif, yaitu warga sekitar lokasi kejadian tampak berkerumun menyaksikan peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Kamis pagi hari. Jadi seharusnya para warga masyarakat disingkat menjadi warga, berkerumun berkumpul cukup menjadi berkerumun, hari Kamis pagi hari disederhanakan menjadi Kamis pagi. Hasilnya kalimat dibuat padat, langsung ke inti informasi. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Mutiara Ramadanti. Saya akan menganalisis kalimat efektif. Contoh kalimat yang saya ambil adalah saya suka makan mie instan dengan objek adalah mie. Namun, mie di sini memiliki ejaan M-I-E. Padahal seharusnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan yang benar adalah M-I tanpa huruf E di belakangnya. Sehingga contoh kalimat yang saya ambil itu adalah kalimat yang tidak efektif. Halo, semangat pagi. Salam bahasa. Perkenalkan, nama saya Chandra Robasa Sijabat. Dan contoh kalimat tidak efektif berikutnya adalah seperti ini. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif baik dari segi susunan kalimat maupun dari segi penggunaan kata yang tidak baku. Dalam artikel ini disebutkan bahwa sebulan di demo rakyat, gegara hidup mewah dan korupsi, PM Mongolia mengundurkan diri. Kalimat ini dapat kita rubah susunannya dan mengganti kata yang tidak baku agar menjadi kalimat yang efektif, yaitu seperti ini. Setelah menghadapi demonstrasi dari rakyat karena diduga korupsi dan hidup mewah, PM Mongolia mengundurkan diri dari jabatannya dalam kurun waktu 1 bulan. Selain mengubah susunan kalimat menjadi terstruktur, penggunaan kata gegara yang merupakan kata tidak baku dapat kita ganti dengan karena agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif. Halo, perkenalkan saya Fredsley Hendra Sardo Piksam, NIM 01013240091. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis bagaimana penerapan kalimat efektif dalam tulisan, baik media online, media sosial, maupun pada area publik dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya menggunakan sumber dari media online Tempo dengan judul Penyidik Serahkan Ex Kapolres Ngada ke Kejari Kota Kupang. Berita ini diterbitkan pada 10 Juni tahun 2025. Adapun kalimat yang akan saya analisis adalah berikut. Sebelumnya, menyatakan berkas perkara Fajar telah lengah dalam kurung P21. Bila kita perhatikan kalimat ini, setidaknya ada 2 kesalahan sehingga kalimat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kalimat efektif. Yang pertama, kesalahan kesatuan gagasan. Kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas. Siapakah yang menyatakan? Apakah penyidik, kejaksaan, atau pihak lain? Kata sebelumnya berfungsi sebagai keterangan waktu, bukan subjek. Struktur kalimat menjadi tidak lengkap karena tidak ada subjek yang melakukan tindakan menyatakan tersebut. Dalam hal ini, perbaikan yang dilakukan
perlu menambahkan subjek agar kalimat tersebut dapat terputus dengan kesatuan gagasan yang utuh. Yang kedua, kesalahan yang saya temukan adalah kesalahan ejaan. Kata lengah tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Seharusnya kata yang benar adalah lengkap. Dengan demikian, dari kedua kesalahan ini kami menyarankan perbaikan sebagai berikut. Dalam konteks hukum, yang berhak atau berwenang menyatakan bahwa suatu berkas perkara apakah dia telah lengkap ataupun belum adalah pihak kejaksaan. Sehingga lebih tepat apabila subjek yang ditambahkan adalah kejaksaan. Secara utuh, kalimat yang telah diperbaiki adalah sebagai berikut. Sebelumnya, kejaksaan menyatakan berkas perkara Fajar telah lengkap. Menjadi perhatian juga di sini, pada kata sebelumnya diikuti dengan tanda koma yang menyatakan bahwa sebelumnya selain sebagai keterangan waktu, ia juga merupakan konjungsi atau penghubung antara kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Kemudian setelah melakukan perbaikan, kalimat ini bisa dikategorikan sebagai kalimat yang efektif. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Maria Oktaviani Ongge yang selanjutnya akan menunjukkan salah satu contoh kalimat tidak efektif dalam sebuah artikel. Kalimat pada artikel tersebut bisa diganti agar pembaca dapat memahami arti dan isi dari artikel tersebut. Berikut ini saya akan menjelaskan kalimat yang tidak efektif pada artikel tersebut. Yang pertama, dengar ortu ribut sama tetangga, kakak adik marah, tetangga dibacok. Yang seharusnya, mendengar orang tua ribut dengan tetangga, kakak beradik marah dan menikam tetangga. Kesalahan kedua adalah kalimat kakak tertangkap, adiknya buron. Yang seharusnya kakaknya tertangkap, adiknya berstatus sebagai buronan. Kalimat tidak efektif selanjutnya adalah kesal karena orang tuanya diajak berantem, seorang pemuda bersama adiknya melakukan aksi penganiayaan warga di lokasi di Pondok Ungu RT 0307 Medan Satria, Kota Bekasi, Selasa 2 Juli petang kemarin Rio. Kalimat efektifnya adalah karena orang tuanya terlibat pertengkaran dengan tetangga, dua pemuda menganiaya warga di Pondok Ungu RT 0307 Medan Satria, Kota Bekasi pada Selasa petang 2 Juli dan kejadian tersebut berlangsung riuh. Kalimat tidak efektif selanjutnya adalah dia mendapatkan kabar kalau orang tuanya ribut dengan tetangganya bernama Ali Somad naik pitam. Penjelasannya yaitu kalimat tersebut campur aduk dan tidak terstruktur. Kalimat efektifnya adalah dia mendapat kabar bahwa orang tuanya bertengkar dengan tetangganya, Ali Somad, yang saat itu sedang naik pitam. Kalimat selanjutnya adalah tanpa basa-basi langsung mendatangi rumah Ali bersama Musa adiknya. Penjelasan kalimat tersebut adalah tidak jelas subjeknya, kata adiknya tidak baku, yang seharusnya adiknya. Kalimat efektifnya adalah tanpa basa-basi, Somad bersama adiknya Musa langsung mendatangi rumah Ali. Hai, perkenalkan, nama saya Selin Dinda Haryanti. Di sini saya akan menganalisis contoh kalimat tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Contohnya, ada kalimat tidak efektif yang saya ambil dari berita seperti ini. Kami dari pihak kepolisian akan terus secara konsisten melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam rangka untuk menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah ini. Sekarang kita ubah jadi kalimat efektif seperti ini. Polisi akan terus berupaya menekan angka kriminalitas di wilayah ini. Jadi seharusnya kalimat kami dari pihak kepolisian cukup ditulis dengan kata polisi. Kalimat melakukan upaya-upaya cukup jadi berupaya. Lalu kalimat secara konsisten yang maksimal dalam rangka untuk itu semua kata tambahan yang bisa dihilangkan karena maknanya sudah tercakup. Dan kalimat yang terjadi juga nggak perlu karena tidak menambah informasi penting. Hasilnya kalimat jadi singkat, padat, jelas, dan tetap sopan. Yuk biasakan pakai kalimat yang efektif biar pesan kita sampai lebih cepat dan mudah dipahami. Secara garis besar, sebuah kalimat dapat dikatakan menjadi kalimat yang efektif apabila memenuhi 7 syarat. Syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesatuan gagasan. Yang kedua, adanya kepaduan. Yang ketiga, adanya kelogisan atau penalaran. Yang keempat,
adanya kehematan atau ekonomisasi kata atau penggunaan kata yang tidak berulang-ulang. Kemudian adanya kecermatan, kesejajaran, dan juga kesesuaian dengan ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Demikian pemaparan dari kelompok kami terkait analisis atau penjelasan mengenai kalimat efektif. Semoga vlog ini dapat bermanfaat bagi semua yang menyaksikannya. Akhir kata, terima kasih, sampai jumpa, dan salam mas.